bahwa banyak penciptaan-penciptaan Allah ciptakan dari dari berbagai makhluk juga terjadinya pada hari Asyura. Nah baik, ini ada di kitab I'anatut Talibin. Kitab I'anatut Talibin kitab fikih, bukan kitab hadis. Nah, jangan lupa tuh, kitab fikih bukan kitab hadis. Pantes I'anatut Talibin ngambil hadis yang tadi, sanadnya memang diperdebatkan, tapi matannya isinya ada kesaksian dari hadis-hadis yang lain. Yang ingin ditonjolkan oleh I'anatut Talibin isinya, bukan sanadnya, karena itu ilmu fikih yang lagi menceritakan fadail Asyura, saudara, bukan ilmu hadis yang lagi bicara soal sanad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau anda dengar ada kiai-kiai bercerita di atas mimbar, oh ini hari Asyura, ini Nabi Adam diterima tobatnya, Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Yunus, bukan ngada-ngada, bukan dongeng, bukan fiktif, emang ada dasarnya mereka bicara begitu. Tapi kalau ada kelompok mengatakan itu dhaif, ya silakan aja kalau dia nggak percaya. Nah, kita kan nggak maksa untuk percaya, mau percaya silakan, nggak percaya urusan dia. Kira-kira jelas tidak? Jangan langsung nanti bilang umat Islam ini khurafat, kiainya tukang bohong semua. Tunggu dulu. Nah, ini sengaja saya sampaikan karena ternyata ada dasarnya. Kira-kira jelas tidak? Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Hari Asyura itu adalah hari di mana Allah melimpahkan taubat dan maghfirahnya kepada Nabi Adam. Nah, Nabi Adam melakukan kesalahan, bukan melakukan dosa ya, Pak. Para nabi nggak punya dosa, melakukan kesalahan karena beliau hamba yang Allah cinta. Allah nggak mau hamba yang dicinta, jangankan dosa, berbuat salah pun saudara tetap ditegur oleh Allah. Nah, di hari Asyura itu Adam mendapatkan limpahan taubat, rahmah, maghfirah dari Allah dan diangkat menjadi nabi. Alhamdulillah. Jadi Sofyan orang yang suci, orang pilihan saudara. Nah, kemudian selanjutnya wa rafa'a fihi Idris makanan aliyya. Dan Nabi Idris di hari Asyura itu juga diangkat oleh Allah di tempat yang tinggi. Kemudian wa akhraja Nuhan minas safina. Dan di hari Asyura itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dari air bah. Di saat itulah perahu Nabi Nuh yang sudah 140 hari lebih terombang-ambing di ombak di air bah yang begitu hebat melanda dunia, akhirnya di hari itu mendarat saudara. Nah, semua penumpangnya selamat. Itu kejadiannya juga selamatnya di hari Asyura. Wa naja Ibrahim minan nar. Dan di hari Asyura juga Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh Namrud dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Wa anzalallahu fihi Taurah ala Musa. Dan di hari yaitu Asyura juga Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijn. Dan Allah keluarkan, bebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Wa radda fihi ala Yaqub basarah. Dan di hari itu juga Nabi Yakub yang buta matanya karena menangisi Yusuf yang hilang saudara, hari itu matanya kembali, penglihatannya Allah berikan. Juga di hari Asyura. Wa fihi kasafad durra an Ayyub. Dan di hari Asyura itu sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayyub alaihi salam. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hut. Dan di hari itu juga Allah selamatkan Nabi Yunus dan dikeluarkan dari perut ikan paus saudara. Wa fihi falakal bahr li bani Israil. Dan di hari itu juga Allah selamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa
dari kejaran Fir'aun sehingga laut terbelah dua, saudara. Wa fihi ghafara li Daud dzambah, dan di hari itu juga Allah memaafkan kesalahan Daud alaihissalam. Ingat, salah Nabi bukan dosa. Nah, jangan disamain dengan kita, saudara. Kalau disebut kesalahan itu khata. Khata itu bisa karena khilaf, karena tidak sengaja. Nah, jadi bukan dosa. Kesalahan belum tentu dosa. Jangan lupa. Tapi sungguh pun begitu, Allah rahmati, Allah limpahkan, yaitu ghufrannya kepada Nabi Daud alaihis salam. Wa fihi a'tallahul mulka li Sulaiman, dan di hari Asyura itu juga Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaannya. Nabi Sulaiman jadi raja, penguasa dunia dengan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Allah berikan ini semua pada hari Asyura. Wa fi hadzal yaum, dan di hari Asyura ini juga ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Subhanallah. Dan di hari Asyura juga turun jaminan dari Allah lewat ayat suci Al-Quran bahwa Nabi kita dijamin oleh Allah akan dimaafkan segala kesalahannya, baik yang telah lalu bahkan sekalipun yang akan datang, saudara. Nah, ini satu anugerah yang luar biasa, itu juga didapatkan di hari Asyura, saudara. Nah, kemudian saudara, nah, setelah itu di sini juga disebutkan wa huwa awwalu yaumi khalqillahi fiki dunya wa awwalu yaumin nazala fikil matar minas sama yaum Asyura wa awwalu rahmatin nazalat ilal ardi yaumi Asyura, dan seterusnya. Artinya di sini diceritakan bahwa hujan pertama kali turun di atas muka bumi ini juga hari Asyura, ya ikhwah. Kemudian bahwa banyak penciptaan Allah ciptakan dari dari berbagai makhluk juga terjadinya pada hari Asyura. Nah, baik, ini ada di kitab I'anatut Talibin. Kitab I'anatut Talibin kitab fikih, bukan kitab hadis. Nah, jangan lupa tuh, kitab fikih bukan kitab hadis. Nah, sekarang kita mau tahu apa komentar para ahli hadis tentang yang tadi kita baca, saudara. Nah, yang tadi kita baca itu, saudara, itu ada diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam kitab Al-Firdaus, dalam jami'nya, saudara. Diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani fil Mu'jamil Kabir dalam hadis yang cukup panjang, dan diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, saudara. Artinya yang tadi kita baca itu, saudara, ada beberapa ahli hadis meriwayatkannya. Hanya saja yang jadi masalah, di dalam sanad hadis tersebut ada orang bernama Utsman ibn Mutir. Nah, Utsman ibn Mutir ini disepakati oleh ulama hadis ala dha'fihi, riwayatnya lemah, nggak bisa dipercaya. Nah, sampai di sini dulu nih, kita lihat dulu nih riwayat yang tadi tuh, ada yang meriwayatkan beberapa ulama, tapi dalam sanadnya ada masalah, saudara. Itu dulu yang saya mau garis bawahi. Lalu apa dengan demikian isi hadisnya itu juga lemah? Tunggu dulu, hadis ini sanadnya lemah, bahkan ada ulama bilang maudhu. Kalau maudhu itu berarti palsu. Sanad hadis yang barusan, saudara, perhatikan, sanad hadis yang barusan, iya, itu lemah. Bahkan ada yang mengatakan maudhu, palsu, saudara. Tapi kita husnudzon, apa iya hadis yang isinya palsu dimasukin sama Imam Dimyati di dalam kitab I'anatut Talibin, saudara. Apa iya Imam Faqih ini nggak tahu kalau hadis itu maudhu? Nah, kita periksa dulu, kenapa sih kok ada hadis yang sanadnya dipermasalahkan dimuat, saudara? Nah, apa dengan sengaja nih mau pamer hadis maudhu?
Nah, sebab kalau orang yang nggak paham nanti main nyerang tuh. Kita fikih ada hadis maudhu'nya. Kita fikih begini, kita fikih begitu. Tunggu dulu saudara, mari kita lihat. Ternyata ammal waqi'atul lati fil hadis faqad warada dzikru ba'dha fi ahaditsin ukhra aidan. Ya, di sanadnya memang ada orang bermasalah, tapi al-waqi'at, kejadian-kejadian yang tadi disebutkan, seperti apa? Menangnya Nabi Musa, kemudian mendaratnya Nabi Nuh, selamatnya Nabi Yunus, saudara. Kejadian-kejadian itu yang diceritakan dalam hadis tadi ternyata ada diceritakan oleh hadis-hadis yang lain yang tidak palsu, saudara. Kira-kira jelas gak? Ada hadis lain yang sanadnya berbeda. Nah, jadi kalau memang ada satu hadis di situ ada sanad dianggap dhaif atau maudhu, tapi ternyata isinya didukung oleh hadis-hadis yang lain, saudara, maka itu menjadi perdebatan di antara ulama. Contoh, mari kita lihat. Fa akhraja Ahmad, Imam Ahmad dalam musnadnya, saudara. Di situ dikatakan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahudi qad shamu yaum Asyura. Suatu hari, saudara, dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi suatu hari melewati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Faqala, kemudian Nabi berkata, ma hadza minas shaum, ada apa nih dengan puasanya kalian ini semua? Qalu, mereka menjawab, hadzal yaumul ladzi najallahu Musa wa bani Israil minal gharq wa gharaqa fihi Fir'aun wa hadza yaum istawat fihi safinah 'alal judi fasamahu Nuh wa Musa syukran lillah. Di sini diceritakan orang Yahudi tadi semua menjawab, oh ini hari kemenangan Musa dan ini juga hari selamatnya Nabi Nuh. Dua-duanya puasa di hari ini. Ini menjadi tanda syukur kepada Tuhan mereka. Ini hadis nggak maudhu, saudara. Nah, artinya ceritanya ada yang mirip gak tuh tadi? Soal Nabi Nuh ada, soal Nabi apalagi barusan ada Nabi Musa. Baik, saudara, kita lihat lagi dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razzaq. Rawa, di sini sebutkan warwa Abdul Razzaq an Ibn Jurayj an rajulin an Ikrimah. Jadi ini Ikrimah minat tabi'in, saudara. Mengatakan huwa yaumun taballahu ala Adam yauma Asyura. Jadi Ikrimah tabi'in mengakui, saudara, di sini mengatakan bahwa hari Asyura itu adalah hari di mana Allah menerima taubat Nabi Adam. Sama gak dengan yang tadi? Sama. Ini Ikrimah tabi'in, saudara. Nah, kemudian mari kita lihat lagi riwayat Abdul Qasim Al-Asbahani fi kitab Targhib an Abi Hurairah. Di situ dikatakan yaum Asyura, hari Asyura adalah al-yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam, hari yang Allah menerima taubatnya Adam. Wal yaumul ladzi istawat fihi safinatun Nuh alal judi, dan merupakan hari di mana mendaratnya daripada perahu Nabi Nuh, saudara, di lembah Judi. Wal yaumal ladzi faraqallahu fikil bahr, dan itu juga hari di mana Allah membelah lautan untuk Musa dan Bani Israel. Wal yaumal ladzi wulida fihi Isa, bahkan disebutkan di hari itu juga Nabi Isa dilahirkan. Nah, ini yang kita sebutkan ini, saudara, hadis-hadis barusan. Memang ulama berbeda pendapat. Oh, ini ada yang dhaif, ini ada yang hasan, tapi nggak ada yang maudhu yang ini, saudara. Jangan lupa tuh, nggak ada yang palsu. Sehingga pantas I'anatut Thalibin ngambil hadis yang tadi. Sanadnya memang diperdebatkan, tapi matannya, isinya ada kesaksian dari hadis-hadis yang lain. Yang ingin ditonjolkan oleh I'anatut Thalibin isinya, bukan sanadnya, karena itu ilmu fikih yang lagi menceritakan fadail Asyura, saudara, bukan ilmu hadis yang lagi bicara soal sanad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau anda dengar ada kiai-kiai bercerita di atas mimbar, oh ini hari Asyura, ini Nabi Adam diterima tobatnya, Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Yunus, bukan ngada-ngada.
bukan dongeng, bukan fiktif, emang ada dasarnya mereka bicara begitu. Tapi kalau ada kelompok mengatakan itu dhaif, ya silakan aja kalau dia nggak percaya. Nah, kita kan nggak maksa untuk percaya, mau percaya silakan, nggak percaya urusan dia. Kira-kira jelas tidak? Jangan langsung nanti bilang umat Islam ini khurafat, kiainya tukang bohong semua. Tunggu dulu. Nah, ini sengaja saya sampaikan karena ternyata ada dasarnya. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Ini kalau saya teruskan masih banyak lagi saudara. Karena itulah pantas, bukan i'anatut thalibin aja yang muat tadi. Mari kita lihat Al-Imam Badruddin Al-Aini saudara, wafat tahun 855. Kita sekarang tahun berapa ya? 1445. Ini tahun 855. Udah berapa tahun nih? Hah? Udah 600-an, 610 tahun, 910. Hah? Nah, coba hitung sendiri dah ya. Iya, ntar ini kita ngitung lama lagi. Nah, tapi yang jelas 600 tahun lebih kan? 600 tahun lebih ya. Wah, ini bukan buku baru kemarin, bukan. Nah, di sini apa beliau katakan? 5 sumyal yaumul asir Asyura. Kenapa hari Asyura itu saudara, kenapa hari ke-10 bulan Muharram itu disebut Asyura? Beliau katakan ikhtalafu fihi, para ulama berbeda tentang sebabnya. Faqila, ada pendapat kata dia, li'anna asirul Muharram wa hadza zahir, karena ada yang jawab ya dia disebut Asyura karena hari yang asyir, hari yang ke-10. Tapi kata beliau Imam Badruddin Al-Aini, di sana ada juga yang mengatakan li'anna Allah Ta'ala akrama fihi asratan minal anbiya alaihi wassalatu wassalam bi asri karamat atau mukjizat. Jadi beliau katakan karena di hari Asyura ada 10 nabi yang diberikan 10 mukjizat. Disebutkan pertama Musa alaihi salam, fa innahu nasara fihi wa falaqal bahr lahu wa gharaqa fir'aun wa junudu. Yang pertama adalah Nabi Musa saat laut dibelah dengan mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala, terbelah itu laut, kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di sini ditulis Nuh alaihi salam istawat safinatuhu alal judi fihi. Yang kedua, Nabi Nuh selamat dari air bah. Di hari Asyura-nya kapalnya akhirnya menepi, saudara, menepi dan sampai di satu tempat, selamat dengan pengikutnya. Yang ketiga, Yunus alaihi salam anja fihi min batnil hut. Di hari Asyura Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari perut ikan paus. Ar-rabi, yang keempat, fihi taballahu ala Adam alaihi salam. Nah, di mana yang keempat? Karena di hari Asyura Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Al-khamis, yang kelima, Yusuf alaihi salam fa innahu akhraja minal jabbi fi. Nah, jadi diceritakan kalau di sini bahwa Nabi Yusuf di hari Asyura itu diselamatkan dari sumur. Kan sebelum masuk penjara kan pertama waktu dilempar sama saudara-saudaranya ke dalam mana? Ke dalam sumur. Nah, pertama kali ada musafir datang ngangkat dia dari sumur, itu juga kejadiannya di hari Asyura. Keluar dari penjaranya juga hari Asyura, saudara. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang keenam, Isa alaihi salam fa innahu wulida fihi wa fihi rufi. Nah, jadi menurut riwayat ini Nabi Isa dilahirkan di hari Asyura dan diangkat oleh Allah juga di hari Asyura. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketujuh, Daud alaihi salam fi kitaballahu alaih, yaitu Nabi Daud di hari itulah, di hari Asyura lah diterima tobatnya oleh Allah. Yang kedelapan, Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ternyata juga wulida fihi, dilahirkan di hari Asyura dan diselamatkan dari api saat dibakar oleh Namrud juga di hari Asyura. Yang kesembilan, Yakub alaihi salam fihi rudda basaruh. Jadi di hari Asyura itulah penglihatan yang sudah lama buta Allah kembalikan lagi, saudara. Nah, kemudian yang ke-10, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nah, jadi Al-Imam Badruddin Al-Aini menyebutkan ini 10 yang biasa disebutin oleh para ulama. Tapi ada yang nambahin 3.
Yang belum disebut apa yang pertama? Idris alaihissalam ketika diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian yang kedua Ayub ketika disembuhkan dari penyakitnya. Kemudian yang ketiga adalah Sulaiman ketika diberikan kerajaan. Jadi kalau kita gabung ada berapa itu semua? 13 saudara. Nah jadi artinya ini dari tahun 800-an udah dibahas oleh ulama. Iya, ulama berbeda pendapat. Ada bilang maudhu, ada yang bilang doif saudara. Tapi jangan lupa kalau yang maudhu itu satu hadis yang tadi kita sebut. Yang lainnya itu ada yang doif saudara, ada yang diperdebatkan. Sekumpulan hadis-hadis doif, kalau tidak ada pembohong dalam perawinya, itu naik derajatnya bisa menjadi hasan, bisa menjadi hadis hasan. Kalaupun dia doif, kalau dari segi sejarah managib boleh untuk dipakai ya ikhwan. Apalagi kalau doifnya saudara naik derajatnya menjadi hasan karena ada syawahid, lebih boleh lagi untuk kita gunakan sebagai istidlal. Kira-kira jelas tidak? Karena pada prinsipnya kalau hadis sahih dan hadis hasan kan wajib dijadikan dalil. Kalau hadis doif, kalau doifnya parah saudara, apalagi sampai di sana ada pembohong atau apalagi sampai dituduh bohong, disebut sebagai hadis maudhu, haram dijadikan dalil. Tapi kalau hadis doif yang tidak ada kebohongan di sana, doif yang ringan saudara, masih diperdebatkan oleh ulama saudara, boleh dipakai sebagai dalil. Tapi dalam hal apa? Dalam hal fadailul a'mal, dalam amalan-amalan sunnah, dalam manaqib, dalam derajat keistimewaan para sahabat, keistimewaan amalan-amalan saudara, itu masih boleh dipakai. Atau litarhib wa tarhib, untuk memotivasi umat, untuk nakut-nakutin jangan sampai dia buat maksiat. Nah yang begitu-begitu hadis doif selama tidak palsu saudara, selama tidak parah doifnya, boleh digunakan sebagai dalil.